angka angka 13 itu ya angka bagus, positif gitu aja menurut saya, gitu aja. Kalau menurut saya sih kalau angka 13 tuh nggak ada pengaruhnya ke kehidupan. Angkanya mobil saya yang dulu 1113. Itu yang nomor 13 itu spesial karena tanggal 13 juga tanggal lahirku. Angka 13 oke banget. Ya, buat saya angka 13 itu angka kasih karunia, angka anugerah. Sementara buat banyak orang itu angka sial. Tapi saya percaya bahwa justru dalam Tuhan. Dan saya percaya nggak kebetulan juga gembala senior kita di Bali kasih tema tahun ini extraordinary favor. Jadi saya merasa bahwa itulah yang kita alami di tahun yang ke-13 ini. Kita tahun 99 sebenarnya saya sudah mulai datang di Timika, hanya mungkin 2 minggu di Timika, 2 minggu di Biak. Ya waktu itu kita mulai juga belum banyak, ada satu FA di kota sini Timika, satu di Tembagapura. Terus akhirnya itu berkembang, Tuhan tambahkan mulai, baru tahun 2000 bulan Desember kita diutus satu keluarga dari pihak ke sini. Waktu kita datang belum ada rumah, jadi kita masih tinggal numpang di salah satu mes, salah satu bank. Di situ kita numpang, dan kondisinya karena itu mes karyawan, jadi kalau malam baru kita buka kasur untuk kita tidur rame-rame di kamar yang tidak terlalu besar, tapi kita berdua, ada Rebecca, kemudian ada orang tua juga, kemudian ada 2 orang yang juga sama-sama dengan kita harus tidur di situ. Saya masih ingat kita datang ke sini, saya masih umur 28 tahun, dan yang kita layani itu rata-rata orang yang jauh lebih tua dari kita. Dan akhirnya saya baru tahu beberapa waktu kemudian, ternyata waktu pertama kali saya datang, saya tiba, waktu mereka lihat saya, mereka pikir yang dikirim ini anak kecil katanya. Bimbingan Pak Jerry secara nggak langsung itu membuat kita juga semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin bertumbuh dalam kita keimanan kita, semakin bertumbuh juga dalam kita rindu kita untuk terus bergaul akrab, terus mencari Tuhan, terus mencari kehendak Tuhan. Saya rasakan saya bertumbuh dari mulai saya lahir baru sampai akhirnya saya mendapat pengajaran dan bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani. Banyaklah pikiran-pikiran hal-hal yang baru yang saya dapat, termasuk cara berpikir kita, bagaimana menjadi hidup yang lebih baik. Bukan berarti semuanya jalannya mulus ya. Ada banyak hal, ada banyak pengalaman yang tidak enak. Kita ngelewatin pengalaman yang cukup gak enak. Tahun 2003 ada beberapa teman yang memutuskan untuk pisah dari kita, dan tentunya itu bukan pengalaman yang menyenangkan, tentunya sesuatu yang menyakitkan. Tapi ya seperti tadi kita bilang bahwa kita belajar untuk terus maju dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan sampai hari ini. Saya merasa aduh kasihan sekali gitu loh Bapak dan Ibu gembala kita yang saya dengar mengalami banyak hal yang nggak enak. Ya saya nggak pernah bertanya, tapi saya merasa itu kondisi yang paling nggak enak, dan kita sebagai jemaat juga merasa sangat tidak enak. Tapi ya bersyukurlah kita udah melewati itu semua, dan kita udah berhasil melewati itu semua dengan baik, dan akhirnya kita sekarang bisa seperti ini. Di jemaat ini banyak hal yang Tuhan buat ya, banyak hal di mana Tuhan lakukan hal-hal yang begitu luar biasa dalam pertumbuhan jemaat,
ada jemaat yang lama pergi, tapi Tuhan kasih jemaat yang baru. Justru saat itu saya belajar bahwa penyertaan Tuhan itu nyata gitu. Jadi ada hal yang saya merasa yang nggak mungkin saya alami dalam kondisi yang saya dalam kenyamanan. Justru di sini dari hal yang kita ngalami masa-masa sukar itu, justru kita rasa Tuhan itu lebih dekat. Kita rasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu memang nyata gitu. Membersihkan WC. Second mile, saya sangat menikmati, saya sangat ada sesuatu sukacita waktu kita membersihkan WC dan melihat beberapa ada hal yang kotor, ada cerita tersendiri lah, tapi ya yang saya rasa membersihkan WC. Waktu itu memang saya kondisi waktu itu masih di Highland, jadi tidak bisa setiap minggu ibadah ke bawah. Tetapi dengan waktu saya bergabung dengan GPI Batu Karang, kemudian ada kerinduan juga kita membuat ataupun mengadakan komsel di Tembagapura. Dan waktu itu kita sampaikan ke Pak Jerry dan beliau menanggapi positif. Dan kebetulan karena kami ada rumah komuniti Highland, kemudian rumah kami jadikan tempat untuk komsel di Tembagapura. Hari-hari saya di Rock itu mengajarkan saya banyak hal tentang keluarga. Ya di gereja itu saya merasa seperti sebuah keluarga. Kayaknya saya mau momen, saya tidak pernah lupakan. Ada di gereja, ini gereja yang terbaik lah buat saya. Dan saya tidak akan lari ke lain hati. Selama saya di Timika, saya akan berjemaat di GPI Rock. Saya selalu pegang ya Yohanes 15, karena ada satu ayat, di ayat 5 itu dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya belajar bahwa masalah sebenarnya itu kan kita ini bergantung sama Tuhan atau enggak. Karena semua orang pasti hadapi masalah. Tapi gimana kita belajar bergantung penuh sama Tuhan. Dan ya saya belajar bahwa semua hal yang kita capai, semua hal yang Tuhan percayakan sampai hari ini, itu cuman karena kita belajar bergantung sama Tuhan, bergantung sama anugerahnya. Pak Jerry, saya merasa Pak Jerry Bapak Roni bagi saya. Ya karena walaupun mungkin kalau kita lihat secara penggembalaan, jujur aja kami di Tembagapura jauh. Ya kadang-kadang kita juga harus bahan komsel maupun apapun itu kita kadang-kadang mencari sendiri. Tapi dengan adanya bimbingan dari Pak Jerry secara nggak langsung ya, baik itu melalui telepon maupun email, kita secara orang kita bisa saling mendukung. Jadi secara kita juga disupport. Beliau suka sesuatu hal yang baru lah, tidak mau jemaatnya itu statis terus, punya kerinduan yang sangat dalam ya, jemaat itu terus berkembang. Itu sih yang saya lihat. Saya banyak hal di kantor yang kalau ada challenge pasti beliau orang pertama yang saya akan cerita, dan banyak hal yang membangun saya secara pribadi, dan saya bilang saya bisa bertahan di Trakindo di GW ini karena ya menurut saya punya gembala yang cukup dewasa dan di dalam Tuhan. Apa yang dibuat oleh Pak Jerry sama Ibu Linda dalam kehidupan kami, khususnya saya, dalam kehidupan keluarga saya, dalam kehidupan saya secara pribadi, itu seperti seorang ayah dan ibu kepada kami. Beliau selalu ada kapan saja. Ya, kalau sampai sekarang bisa mencapai usia 13 tahun, ya tentunya kita bangga, dan GPI Rock bisa ada sampai sekarang ini. Proses yang kita lalui itu adalah suatu proses bahwa Tuhan membuat kita tingkat lebih tinggi lagi, dan Tuhan mau kita juga tidak hanya sampai di sini, tapi akan semakin terus meningkat dan meningkat sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya bagi saya pencapaian 13 tahun seharusnya pertumbuhan jemaat ini sudah mengarah yang lebih dewasa seperti itu.
saya bangga sekali bisa ada sekolah dengan pencapaian yang cukup bagus, dengan prestasi sekolahnya yang cukup bagus. Sudah gitu ada lagi asrama. Ya. 13 tahun ini kita mau jemaat yang hadir juga bukan hanya simpatisan, mereka bertumbuh di dalam gereja lokal GBI Rock ini. Setiap kita ulang tahun, saya selalu berusaha untuk membawa kita semua untuk feedback ke awal di mana kita memulai pelayanan ini. Sebab saya merasa bahwa ini hal yang sangat penting untuk kita tidak melupakan dari mana kita memulai, sehingga itu buat kita bisa tetap belajar untuk bersyukur, dan kita selalu ingat bahwa semua yang kita capai, baik gereja, sekolah, bahkan setelah ini kita akan bangun asrama, itu sebenarnya semua itu hanya karena anugerah kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada sedikit pun dari kita, satu orang pun yang bisa bilang semua ini bisa jadi, bisa ada, itu karena saya. Saya hanya mau bilang bahwa semua ini bisa jadi, bisa ada, itu hanya karena anugerah Tuhan.